Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Febri Putri Nur Andraini. Di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Gimana? Masih semangat kan? Mari belajar. Oke, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini Kak Febri akan menjelaskan ada beberapa, yaitu yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang kedua, perubahan fisik manusia pada masa pubertas. Yang ketiga adalah cara tumbuhan berkembang biak. Yang keempat, cara hewan berkembang biak. Dan yang terakhir adalah yang kelima, cara manusia berkembang biak. Yang pertama ya, semangat kan untuk belajar? Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Coba kamu perhatikan fotomu waktu kecil dan sekarang, pasti mengalami perubahan dan perbedaan kan? Di foto itu kamu masih terlihat mungil dan lemah, fotomu saat waktu kecil. Dibandingkan yang sekarang, pasti sudah jauh berbeda. Kalian lebih tinggi, lebih besar, atau lebih lincah. Yang selanjutnya yaitu perubahan fisik manusia pada masa pubertas. Jadi, saat masa pubertas ini, baik laki-laki maupun perempuan pasti mengalami perubahan fisik, perubahan yang dialaminya. Yang pertama yaitu perubahan tubuh laki-laki. Di sini perubahan tubuh laki-laki ini dapat berubah, perubahan primer dan perubahan sekunder. Yang pertama, perubahan primer pada tubuh laki-laki mulai diproduksinya sel sperma, dan sel sperma disebut juga sel kelamin jantan. Sel sperma dihasilkan oleh testis. Sedangkan untuk perubahan sekunder atau perubahan fisik pada tubuh laki-laki yaitu yang pertama, bahu dan dada melebar. Dua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis, janggut, dan rambut halus sekitar alat kelamin. Yang keempat, suara lebih besar. Dan yang kelima, alat kelamin membesar. Jadi ini ciri-cirinya ya. Jika kalian sudah seperti ciri-ciri ini, berarti kalian sudah memasuki masa pubertas atau masa akil balik. Yang selanjutnya yaitu untuk perubahan tubuh perempuan. Sedangkan perubahan utama pada perempuan adalah mulai diproduksinya sel telur. Sel telur disebut juga ovum. Diingat-ingat ya, sel telur disebut juga ovum. Sel telur dihasilkan oleh indung telur. Hal tersebut ditandai dengan adanya menstruasi yang dialami perempuan di setiap sebulan sekali. Pasti kalian mengalami datang bulan ya, setiap bulannya. Perubahan utama tersebut biasanya diiringi dengan perubahan fisik atau perubahan sekunder pada tubuh perempuan. Yang pertama yaitu ciri-cirinya perkembangan buah dada. Jadi untuk perempuan buah dada itu semakin membesar. Itu ciri-cirinya bahwa kalian itu sudah mengalami pubertas. Yang kedua, pelebaran bagian panggul. Dan yang ketiga adalah munculnya rambut-rambut halus di sekitar kemaluan. Anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi dapat mengalami kehamilan. Oleh karena itu, bergaul dalam batas yang wajar ya. Jaga diri kalian baik-baik. Oke, selanjutnya. Cara tumbuhan berkembang biak. Di sini cara tumbuhan berkembang biak ada dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangan secara generatif adalah perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan yang membutuhkan alat kelamin jantan
dan betina. Jadi generatif ini terjadi atas perkawinan tumbuhan. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Generatif itu mengalami penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah pembuahan akan menghasilkan biji sebagai bakal tumbuhan baru. Selanjutnya ini yaitu menjelaskan tentang bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu memiliki bagian-bagian bunga sempurna, yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bekal biji, tangkai bunga, kelopak, dasar bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Sedangkan mahkota bunga adalah bagian perhiasan bunga yang indah. Mahkota bunga mempunyai bentuk yang indah, berwarna-warna. Indahnya bunga biasanya ditentukan oleh mahkota. Yang selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Yang selanjutnya yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Bagian bawah putik mengelembung. Di situ terdapat bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Bakal biji mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Oke, selanjutnya penyerbukan berdasarkan asal putik, yaitu bisa penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terdiri jika serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Sedangkan penyerbukan silang adalah terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang sejenis. Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, namun veritasinya berbeda. Selanjutnya yaitu penyerbukan berdasarkan perantara. Jadi penyerbukan ini bisa melalui perantara, yaitu perantara angin, hewan, air, perantara manusia. Selanjutnya, ya ini kalian mencoba ya untuk mengingat-ingat yang tadi, yaitu amati tumbuhan sekitarmu, amatilah cara berkembang biaknya ya. Ini tugas. Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya akar, batang, dan daun. Bagian tubuh itu kemudian memisahkan diri atau sengaja dipisahkan dari tumbuhan induk, jadi cukup diperlukan satu induk saja. Selanjutnya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu terjadi tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan adalah terjadi dengan adanya bantuan manusia. Selanjutnya yaitu contoh dari vegetatif alami adalah umbi-umbian. Yang pertama di sini umbi batang. Yang kedua adalah rumpang, umbi lapis, geragih, tunas. Umbi batang. Umbi batang sesungguhnya umbi merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang ini mengalami perubahan sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah kentang atau umbi jalar. Yang selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis penjelmaan dari batang. Disebut umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis.
Bagian yang lunak, tebal, dan berdaging ini merupakan bagian umbi yang menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah bawang merah dan bawang bombay. Yang selanjutnya yaitu rumpang atau rimpang. Adalah penjelmaan batang beserta daun yang terdapat dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contohnya yaitu bahan-bahan bumbu dapur, jahe, kunyit, kencur, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu geragi. Batang yang tumbuh menjala di atas permukaan tanah disebut geragi. Tunas-tunas pada geragi dapat tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contohnya tumbuhan yang mempunyai geragi adalah arbei dan rumput teki. Yang selanjutnya yaitu tunas. Contoh di sini adalah pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara manusia menanam tunasnya. Tunas-tunas itu bersatu dengan induknya. Jumlahnya bisa lebih dari satu. Secara alami, pohon pisang akan membuat rumpun. Yang selanjutnya yaitu vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek, cangkok, tempel atau okulasi, sambung pucuk atau dan runduk. Stek di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Dapat melakukan pemotongan pada batang atau daun. Yang kedua adalah cangkok. Cangkok tumbuhan dilakukan dengan menguliti bagian batangnya. Batang yang dicangkok adalah batang yang sedang dalam masa pertumbuhan. Tempel atau okulasi adalah cara perkembangbiakan dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lainnya. Contohnya adalah mangga, belimbing, jambu, alpukat, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk sambung pucuk adalah penyatuan pucuk dengan batang bawah. Sambung pucuk dapat menghasilkan tanaman baru. Selanjutnya, cara hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk apa sih? Untuk melestarikan jenisnya. Hewan berbagai cara untuk berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur, beranak, dan beranak. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang bertelur. Bertelur atau bisa disebut dengan ovipar. Cirinya adalah hewan yang tidak memiliki daun telinga, yaitu unggas, reptil, amfibi, ikan. Unggas di sini contohnya adalah ada ayam, bebek, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau reptil ada buaya, kura-kura, dan lainnya. Amfibi contohnya adalah katak dan ikan. Selanjutnya yaitu beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak disebut dengan vivipar. Golongan hewan yang melahirkan adalah mamalia, baik yang hidup di darat maupun di air. Contohnya kucing, anjing, harimau, jerapah, kuda, singa, paus, dan lumba-lumba. Selanjutnya yaitu bertelur dan beranak. Golongan hewan yang bertelur dan melahirkan disebut dengan ovivipar. Pada dasarnya hewan ini bertelur, namun telur hewan tersebut mengalami pengeraman dan penetasan dalam tubuh induk. Contohnya adalah hewan jenis ular, anaconda, kadal, dan hiu. Ayo berlatih. Amatilah gambar berikut ini, ceritakan bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak. Dikerjakan ya di buku tugas kalian. Selanjutnya adalah cara manusia berkembang biak. Yang pertama yaitu alat kelamin pria dan wanita. Alat kelamin pria terdiri dari sepasang testis, sepasang saluran sperma, dan penis. Testis memproduksi sperma. Sperma dikeluarkan melalui saluran sperma, sedangkan penis berfungsi untuk memasukkan sperma ke alat kelamin wanita. Alat kelamin wanita terdiri dari sepasang ovarium, sepasang saluran sel telur, rahim, dan vagina. Ovarium menghasilkan sel kelamin wanita atau sel telur. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio.
Selanjutnya adalah pembuahan. Jutaan sperma akan melewati vagina, rahim, dan akhirnya tiba di saluran sel telur. Sperma ini akan membuahi sel telur dan pembuahan pun terjadi. Dari jutaan sperma akan ada satu saja yang dapat membuahi sel telur. Selaput pembuahan berfungsi untuk menghalangi sperma pada sel telur menghasilkan zigot. Zigot membelah menjadi dua sel. Kedua sel itu harus terbagi menjadi sebuah bola sel yang bertumbuh besar. Itulah yang dinamakan embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin di dalam rahim. Selanjutnya adalah kelamin, kehamilan, dan kelahiran. Kehamilan, masa perkembangan embrio sejak saat pembuahan hingga saat kelahiran disebut masa kehamilan. Masa kehamilan manusia kurang lebih 9 bulan. Selama masa kehamilan, embrio akan mendapatkan suplai makanan melalui plasenta. Embrio juga dilindungi oleh cairan ketuban. Yang keempat adalah kelahiran. Janin yang berusia 9 bulan sudah cukup umur untuk dilahirkan. Organ-organ tubuhnya sudah terbentuk sempurna dan cukup siap untuk menghadapi lingkungan barunya. Selanjutnya, gimana adik-adik? Sudah paham kan? Semoga bermanfaat apa yang sudah kakak paparkan atau jelaskan tadi ya. Bermanfaat dan mudah dipahami oleh adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.